Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Right, great. Uh, Welcome back in this Andre Sabbath channel, my quality time with Jesus. Oke, great. Hari ini ya, saya akan sharing mengenai the time will never come again, so don't waste your life ya. Waktu tidak akan pernah terulang lagi, so jangan sia-siakan waktu yang diberi ya. Ya, seperti yang Anda tahu ya, tahukah Anda bahwa hari-hari ini kita semua diperhadapkan dengan keadaan yang semakin tidak baik-baik saja, ya kan? Tapi setiap kita punya bekal dari Tuhan untuk kita bisa menjadikan hidup kita berguna. Ya toh, karena itu Tuhan mau kita menghargai setiap waktu yang dipercayakan Tuhan untuk kita semua ya. Karena waktu adalah sebuah modal yang Tuhan berikan untuk kita ya. Yang kalau hilang kita tidak akan pernah bisa menebus waktu itu ya. Waktu itu tidak bisa kita kembali lagi ya. Karena itu Efesus 5 ayat 15 sampai 16 berkata, disampaikan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu, ya kamu, termasuk saya juga ya, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, Paulus ya sudah memperingatkan kita kan, supaya orang percaya mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, kesempatan yang kita punya tidak akan pernah kembali lagi. Nah, ini pentingnya. Jadi jangan sampai kita nyia-nyiakan waktu ya. Di dalam Alkitab kita bisa membaca kisah tentang seorang tuan ya, tuan yang meninggalkan hamba-hambanya ya, dan menitipkan talenta bagi masing-masing hambanya. Masih ingat talenta itu? Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya. Dan waktu dia kembali ya, itu tuan rumah kembali, dia minta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Itu sama halnya dengan Bapa kita di surga. Dia pasti akan minta pertanggungjawaban dari kita masing-masing ya. Untuk itu kita perlu memperhatikan dua hal ya, agar hidup kita menjadi jauh lebih berguna selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Pertama, miliki kedisiplinan, karena ada banyak agenda yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ya enggak? Namun dalam kedisiplinan kita bisa mengatur waktu kita dengan baik ya. Disiplin akan melatih kita untuk mengatur waktu sedemikian rupa sehingga setiap waktu yang dihabiskan sepanjang hari benar-benar berguna, bermanfaat ya. Jadi disiplin membuat seseorang otomatis merespon terhadap situasi karena apa? Sudah terlatih. Kedua, miliki kebijaksanaan ya. Di masa-masa ini kita perlu menjadi pribadi yang bijak, karena di tengah waktu-waktu yang jahat ini seperti kehadiran medsos ya, teknologi yang canggih ini ya, kita bisa salah langkah dan terdistraksi dari banyak hal. Fokus kita pun hilang dan kita menjadi lebih lambat di dalam mengerjakan banyak hal ya. Ingat, firman Tuhan ini berkata demikian, pergunakanlah waktu dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita peringatan ya akan ancaman yang akan mencuri fokus kita. Kita perlu melatih fokus kita untuk hal-hal yang prioritas dalam hidup kita. Mana hal yang sangat penting, mana hal yang kurang penting, dan yang tidak penting sama sekali ya. Hari ini ya, dengar baik-baik ya, ambil waktu untuk lebih dulu memulai setiap pekerjaan kita dengan lebih dulu bertanya kepada Tuhan ya. Mintalah bimbingan dari Roh Kudus dan mulai praktekkan dengan membuat bermacam ragam daftar prioritas setiap hari. Untuk dikerjakan, dengan ini kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Luar biasa ya hari ini ya, pesan moralnya
ingat baik-baik ya. The time will never come again. So don't waste your life. Tetap semangat. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Ya, padi sudah menguning, pekerja kurang. Ya. Jadi kitalah pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.